Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya Penatua Markus Hidayat menyapa Anda dimanapun Anda berada. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat. Pastikan Pak Bu saat jam yang sama melalui jaringan elektronik ini ya di live streaming kita boleh tatap muka, terlebih juga mengikuti beberapa pengajaran. Ibadah dalam bentuk ini adalah salah satu bagian ya. Saya tidak perlu kutip terlalu panjang tentang ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah berkomitmen sebagai jemaat Tuhan. Kata komitmen itu penting. Jadi jemaat Tuhan itu selain dari hubungan dia dengan Tuhan, itu komitmennya dengan Tuhan, dia harus berkomitmen untuk membangun kehidupan kerajaan Allah, yaitu berkeluarga sekalipun kita dibatasi oleh karena keadaan, tapi kita tetap terjaring dalam sebuah komunitas. Nah, kami sebagai pengelola tidak habis-habisnya, semua hamba Tuhan tentunya bagaimana berpikir bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Khususnya Psalm 21 Church juga menyelenggarakan online service. Dan juga ada online diskusi namanya Coffee Morning, Jemaat Lebih Dari Pemenang. Setiap hari jam 10 ketika jemaat punya masalah tentu bisa ikut join di situ. Dan juga ada komsel, jaringan elektronik melalui fasilitas dari Telkom ya. Masih gratis itu, puji Tuhan. Bisa dapat diskusi, sharing, melalui online service juga, yang istilahnya apa saya malah Zoom atau apa ya, dan sekarang anak-anak Tuhan sudah manfaatkannya. Tapi satu hal yang sangat penting adalah ambil tanggung jawab sebagai imamat rajani, mulai belajar untuk menjadi imam di rumah, ingatkan keluarganya, bersekutu bersama. Kalau toh Bapak Ibu tidak bisa menyelenggarakan setiap hari berdoa sama-sama, belum biasa, mungkin melalui kesempatan kondisi seperti ini akan terbiasa untuk doa bersama. Tapi paling tidak 1 minggu sekali, ingatkan keluarganya untuk sama-sama melalui televisi online ya. Saya berterima kasih tadi banyak yang kirim gambar kepada saya mengikuti ibadah di rumah beserta keluarganya. Ya, buat yang belum kenal Tuhan maupun yang sudah kenal Tuhan sama-sama. Kita berdoa supaya mereka juga boleh kenal Tuhan. Nah, saya selalu ingatkan seperti itu Pak Bu, itulah gereja Tuhan. Malam ini apa yang akan kita pelajari? Ya, sebagai hamba Tuhan kami hanya mau menyampaikan firman Tuhan. Tujuan ibadah yang kita kumpul tiap minggu sebenarnya penting itu adalah kita belajar. Bukan sekedar hanya belajar, tapi kita mau dilatih. Yang bisa melatih kita kan diri kita sendiri, ambil komitmen ya. Gereja dalam hal ini kan kita persekutuan tidak ada namanya otoritas. Kamu harus ya, tidak ada. Kalau tidak lakukan lalu dikenakan ancaman juga tidak ada. Namanya ini keluarga, hidup dalam kasih. Tapi apa yang diajarkan Pak Bu, diperlukan ada respek untuk meresponinya. Karena kalau kita punya respek, beda dengan orang yang cuma dengar. Kalau orang dengar respon iya, tapi reaksinya beda. Kalau respect menghasilkan respon pasti sama dengan nanti adalah responsibility. Itu bertanggung jawab, sangat penting sekali. Nah, saya selalu ingatkan pakai masker. Anda punya respect enggak terhadap nasihat gembalamu? Kalau ada pasti pakai masker. Ya, kalau cuci tangan, ya. Puji Tuhan sampai hari ini semua sehat, tapi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, malam ini saya membawa topik yang sambungan pagi tadi. Pagi tadi renungan kita adalah realita orang beriman. Nah, orang beriman itu bicara tentang realita hidup.
Realita hidup itu akan terpantau keluar, terpancar keluar ketika dia diuji. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13, kalau tidak salah, ayat yang ke-5 dikatakan bahwa ujilah dirimu, ya 12 atau 13 ya, ujilah dirimu apakah Yesus ada di dalam. Itu bunyinya kira-kira. Jadi adakah realita hidupnya Allah di dalam hidup kita, itu perlu diuji. Pakai apa ujinya? Nah, salah satu ujiannya itu adalah realita kehidupan. Pagi tadi kita sudah bahas, kalau Bapak Ibu mau mengambil dasar pemikiran awalnya, ya lihat yang pagi tadi. Sore ini kita akan sama-sama belajar sebuah realita baru. Satu ayat dari 1 Petrus pasal yang keempat. Dari pasal ini adalah hidup orang Kristen. Ya, kalau Anda lihat di rumah baca saja dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 kalau tidak salah, itu bicara tentang hidup orang Kristen. Nah, saya memberikan saya punya pemahaman bahwa hidup orang Kristen atau realita hidup orang Kristen akan terlihat manakala kalau dia diuji dengan realita kehidupan. Karena itu saya memberikan topik adalah pengenalan kehidupan. Pak Bu, mengapa kita perlu mengenal kehidupan kita? Ketika kita mengenal kehidupan kita, realitanya apa, maka kita juga akan kita akan terbangun atau minimal kita akan terseleksi. Ada di mana posisi kita? Realita hidup kita ada di dimensi mana? Di klasifikasi apa? Kira-kira saya bisa nggak menghadapinya? Sebagaimana pagi tadi Yosafat, ketika dia menghadapi sebuah realita kehidupan terancam kehidupan, maka ketakutan itu timbul. Nah, biasanya ketika ketakutan timbul, kita mulai cari solusinya, bukan kita melihat ke dalam, tapi kita cari solusinya membangun sebuah realita kehidupan yang lain. Kalau orang yang punya duit, zaman dulu kami pernah ngalami di Jakarta, tahun 98, realita kehidupan begitu mengancam sebagian penduduk di Jakarta. 12-13 itu rasanya kayaknya gimana ya, karena waktu itu saya belum ke Pontianak. Nah, sehingga sebagian orang tidak mengenal kehidupannya, tidak mengenal realita kehidupan itu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan yang timbul membuat dia mengambil sebuah keputusan bukan karena hikmat dari Allah, tapi hikmat manusia. Dia coba untuk maju satu langkah kepada realita kehidupan baru, mau kabur dari Jakarta. Banyak teman saya kabur ke luar negeri, tinggal di Auckland, tinggal di Australia, di Sydney, ya ujung-ujungnya balik lagi. Lalu ada seorang teman saya tawarkan keluar dari Jakarta ke airport, mesti sewa ambulan. Karena memang sudah tidak ada jalan, satu-satu jalan ya diselundupkan melalui ambulan bisa keluar dari Jakarta. Nah, kemana mereka pergi? Terserah, pesawat mau antar. Konon katanya di beberapa pulau itu aman. Ternyata beberapa bulan kemudian provinsi dan pulau itu kena masalah yang sama. Persoalannya bukan di mana kamu ingin cari pertolongan. Tetapi persoalannya kamu kenal nggak realita kehidupan itu sedang terjadi apa? Kamu tahu posisi kamu bagaimana? Realita hidup kamu itu apa yang terbangun? Kalau saya cerita ini panjang sekali Pak Bu, seperti seminar aja. Saya juga dihadapkan suatu kondisi yang sangat amat sempit waktu untuk mengambil keputusan. Karena kita juga diminta untuk keluar dari tempat tinggal. Tapi pada saat saya tahu bahwa realita kehidupan seperti itu, saya mesti recheck kembali realita hidup saya. Realita kerajaan Allah sejauh mana ketebalannya.
Ya seperti Yosafat datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Ketika cari Tuhan, di situ ada pencerahan. Lalu saya minta keluarga saya, jangan ada yang keluar dari rumah. Lalu saya urapi minyak satu persatu, ada beberapa teman dari Pontianak ada rumah saya. Saya urapi minyak, sudah Anda tidur nyenyak, kami patroli jaga saja. Akhirnya komplek kami, akhirnya saya bangunkan, saya minta teman-teman tetangga kita kumpul. Kita bahu-membahu jaga kita punya komplek. Kita lolos dari ancaman. Kompleks sebelah kita terkena. Ya, itu loh kejadiannya. Jadi saat-saat itu kita perlukan ada namanya apa? Realita hidup kita yang sesungguhnya di mana. Kita perlu ada pertolongan Tuhan. Kita perlu ada realita kehidupan kerajaan Allah. Realita hidupnya kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Yaitu pekerjaan Roh Kudus, pagi tadi saya sudah sebutkan. Nah Pak Bu, jadi kita perlu mengenal kehidupan. Jadi mengenal realita kehidupan. Dari pembacaan ini apa yang kita dapat pelajari? Realita kehidupan yang pertama adalah ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini sebuah realita Pak Bu. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat 33. Mungkin sebagian orang berkata ini kan cerita tentang akhir zaman. Iya, kita berada di akhir zaman. Tapi saya tidak mau masuk kita kepada masa apa. Minimal persoalan yang sedang terjadi indikasinya bisa kita berkaca dari Alkitab. Alkitab katakan demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Apa itu? Baca di rumah. Artinya kehidupan, realita kehidupan hari-hari ini. Jangan kita bicara orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, orang yang aktif di gereja. Dia nggak tahu di mana posisinya, tapi fungsinya tidak sesuai dengan posisi. Kalau Brother Suprapto sebagai seorang pengusaha, dia kalau bicara tentang ekonomi, fungsi dan posisi tepat. Dan dia sebagai seorang koordinator, pastor, ketika dia bicara Alkitab untuk mengajar jemaatnya, fungsi dan posisi tepat. Tapi kalau Brother Suprapto, dia sebagai seorang pengajar di Psalm 21, tapi dia bicara jemaat yang ada di Psalm 23, ini bicaranya apa? Posisi dengan fungsinya sudah tidak tepat. Walaupun kelihatannya baik, tapi itu manipulasi Pak Bu. Dan inilah keadaan zaman. Inilah realita hari-hari ini yang kita lihat. Bicara soal tentang kelakuan manusia. Iya Pak, iya. Belum lagi orang menjadikan gereja sebagai apa? Sarana temu kangen rindu, cari kesempatan dan cari apa? Cari kekayaan. Dan ini sebuah realita kehidupan kan. Akibatnya gereja juga mulai menata diri, menyajikan, menjawab kebutuhan. Disebut relevan. Yalah kalau Anda memang suka cari sembuh ya gereja saya sediakan jual kesembuhan aja. Rame. Salah? Enggak salah Pak Bu. Tapi sesungguhnya apakah gereja cuma hanya seperti itu? Beda. Gereja itu keluarga. Kita bangun karena ada komitmen, bukan karena keadaan. Nikah itu komitmen, bukan keadaan. Saya nikah dengan istri saya karena komitmen. 42 tahun yang lalu dia seorang putri yang cantik. Walaupun sekarang sudah 60 tahun umurnya, tetap dia ada seorang wanita yang saya anggap cantik karena ada komitmen. Tapi kalau Anda mau tanya perubahan, ada nggak? Ya enggak usah tanya. Pasti ada perubahannya. Tapi kalau saya nikah karena cuma hanya kecantikan, 10 tahun kemudian cantikannya sudah berubah, pernikahan saya juga jadi masalah. Itulah sebabnya di dalam suatu menjalankan realita kehidupan dari satu masa ke masa lain, setiap kejadian demi kejadian akan datang silih berganti menguji kita. Kalau kita tidak bisa membangun realita hidup kita, menghadapi setiap realita kehidupan, kita kalah.
Dan kita akan coba untuk mencari sebuah realita kehidupan berdasarkan kata orang. Alkitab katakan, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Ini bicara tentang hubungan penyembahan. Lalu wanita Samaria berkata, oh saya tahu sekarang engkau itu adalah Mesias. Lalu Tuhan bilang, bawa suami kamu ke sini. Dia bilang, saya tidak punya suami. Betul kata kamu. Suami sekarang yang Anda punya itu juga kan bukan suami kamu. Itu cuma peralihan sebuah realita kehidupan. Kamu udah coba 5 suami. Itu realita kehidupan kamu. Suami pertama realita kehidupan punya suami. Lama-lama bosan cari lagi suami lain. Cari lagi. Sampai 5. Sekarang ke-6 bukan kamu punya. Kan seperti itu. Kalau saya menggunakan itu istilah gereja gimana? Kembalilah ke gereja. Saya nggak punya gereja. Iya, gereja sekarang juga bukan gereja di mana keluarga kamu kan? Kan begitu. Kamu sudah banyak nikahin gereja-gereja. Jadi ke gereja berdasarkan sugesti. Kamu rasa-rasain, kalau sudah tidak terasa pindah lagi. Ini realita kehidupan. Kata Alkitab, itulah mengatakan waktunya sudah dekat. Ini persoalannya. Kalau kita tidak mengerti, kita akan mengalami ketakutan tak berujung. Pak Bu, saya nggak punya waktu panjang untuk share dalam online service ini. Kalau saya mau sedikit buka tentang soal ekonomi, konspirasi apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal Bapak Ibu pegang aja. Sekarang kita diperhadapkan apa? Realita kehidupan menyangkut tentang apa? Wabah virus COVID-19. Itu membuat seluruh dunia nyaris lumpuh. Masih ada 3 persoalan kalau kita tidak bisa mengatasi dengan baik, maka doa. Kita akan hadapi sebuah realita kehidupan ekonomi. Ribuan, jutaan, semua terkena. Dan bagaimana mereka? Habis itu realitas sosial. Ke depan apakah sekarang kita diminta untuk apa? Physical distancing. Karena kita menghadapi ancaman virus COVID-19. Ke depan mungkin secara sosial Anda juga tidak berani keluar bukan karena virus. Sudahlah saya tidak usah bicara. Tapi saya bagikan pengalaman waktu saya di Jakarta. Selesai kerusuhan. Saya bawa mobil. Di depan saya kaca spion, lampu. Dicopot seenaknya aja. Tidak ada yang berani untuk menegur. Ketika saya punya kaca spion diambil, saya bilang, Pak, saya pastor Pak. Dia bilang apa? Nggak apa-apa. Kemarin aku baru bakar gereja. Saya ngomong terang-terangan di sini. Ngomong apa? Ini sosial. Inilah menandakan kita ada dalam posisi apa Pak Bu. Apalagi habis itu pasti akan kita hadapi yang namanya politik. Itulah sebabnya ketika waktu itu Tuhan kasih saya lihat, saya bilang diam, saya tidak mau ngomong. Nanti kalian ketakutan. Tapi ini perlu Anda ketahui. Apa yang isunya apa? Nah, isunya ini nih. Kuasai diri kamu. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang, jangan ketakutan. Kata kuasai diri kamu itu kita harus recheck, adakah realita hidup kerajaan Allah di dalam diri kita. Realita kerajaan Allah itu bicara kebenaran. Walaupun di kiri kita rebah 1.000, kanan 10.000, nggak tahu benar nggak kalimatnya seperti itu. Ya kan? Di Mazmur 91. Ini ada realita hidup kerajaan Allah, nggak ada persoalan, ada kebenaran. Kebenaran nggak perlu dibela, kebenaran akan selalu memerdekakan kita. Bukan tak kabur, tidak kabur. Bukan. Gimana kalau kena pastor, terus mati? Kan orang beriman mati kan cuma bicara waktu.
Jangan ada yang nanti kena lalu mati langsung kita carikan ayat untuk hukum dia. Kurang bijaksana. Kondisi seperti ini kita keluarkan kata-kata yang saling menguatkan jauh lebih baik. Ada amin? Jadi kuasai diri supaya jadi tenang. Bagaimana kuasai diri? Alkitab mengajarkan. Saya cuma penggal satu ayat. Tolong baca di rumah. Dari ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-10. Alkitab katakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Tuh, itu penting. Karena sukacita merupakan apa? Kekuatan Allah. Nah, gimana kita bisa sukacita sementara kiri kanan kita ada musuh yang terus mendesak maju ke depan. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Itu kata siapa? Kata Rasul Paulus tentang jemaat di Filipi. Kita gampang loh mengutip ayat di pasal yang keempat 13. Dalam segala hal Allah turut bekerja, mendatangkan kekuatan, memberi kekuatan. Anda tidak tahu itu maksudnya apa. Deklarasikan, ya kalau deklarasinya kamu gak ada sukacitanya, disuruh ibadah aja terpaksa terdikte oleh keadaan. Mau doa juga mesti didikte lagi. Bangun pagi jam 5 ikut saya menyembah, malah online. Terpaksa bangun karena ada doa. Bukan itu. Doa itu bagus, tapi kalau kita doa terdikte itu gak tenang namanya. Kuasai diri kita, bangun mesbah. Berdasarkan realita hidup kita, relevansi kita. Kalau kamu gak bisa bangun jam 5, jangan paksain. Kan gitu. Ya kalau saya bangun jam 3, jam 4 saya sudah bangun. Masa saya jam 4 bangun kalian, ayo ikut saya. Kalau enggak nanti kalian bisa kena terpapar. Itu kan sebuah ancaman. Terpaksa ikut lagi. Enggak, maksud saya bangun sendiri-sendiri di rumah. Jadi imam. Jangan minta, Pastor Gideon tolong dong ajak kami berdoa. Loh kok doa diajak? Adakah yang seperti itu? Kalau ada ya berubah pola pikirnya. Nah, Alkitab katakan pikirkanlah yang baik, yang manis. Kita tahu bahwa realita kehidupan seperti itu yang bisa membuat kita tenang adalah firman Allah. Janji Allah apa? Janji Allah itulah yang bisa membuat kita berubah pikiran kita. Ubah pikiran itu, jangan pikiran kita dikuasai oleh keadaan, biarlah pikiran kita dikuasai oleh firman, maka jadilah tenang. Sebab karena firman Tuhan itu kebenaran, unsurnya adalah damai. Damai kan tenang. Di dalam kedamaian ada apa? Ada sukacita. Itulah kekuatan. Kata Rasul Paulus. Pak Bu, ayo. Mulai hari kita ubah sebuah kebiasaan. Tidak ada ibadah di gereja. Tapi kita buat komitmen di rumah. Ntar kita mau perjamuan kudus. Jangan tunggu nanti jam 10 malam. Saya sudah tidak khotbah langsung. Boleh gak? Ya boleh juga sih. Tapi kan jauh lebih baik kita bawa sebuah komitmen di sini. Yang ketiga, yang terakhir. Nah di situ kan supaya kamu dapat berdoa. Penting gak sih kuasai diri supaya tenang? Penting. Kalau kita enggak, kita berdoa terdikte oleh realita kehidupan. Datang kepada Tuhan yang kita lihat virus COVID-19, Tuhan tolong, Tuhan pagari saya, Tuhan. Tuhan tolong, saya mau tidur. Emangnya Tuhan cuma nolongin kamu sendiri apa? Oke lah sekarang Tuhan tolong, percaya Tuhan sudah tolong saya. Tiba-tiba ada saudaranya atau keluarganya sana terpapar. Lalu masuk rumah sakit, Tuhan kenapa saudara saya kena? Tuhan bilang, ya lu suruh jaga lu di sini, sana siapa yang jaga? Mesti ucap syukur Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemeliharaan. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, roh jiwa tubuh kepada Tuhan. Pakai kami. Buat apa? Pakai kami untuk berbagi kasih. Nah,
di setiap hari Sabtu kan ada ngamen kasih tuh. Ngamen kotak kasih apa itu namanya? Kemarin banyak tuh 200 lebih. Ya kan. Katanya buat apa? Buat APD. APD atau apa? Betul ya? APD ya, bukan ADP ya. Sekarang udah banyak yang bikin APD. Mungkin nanti dapat ada rekan-rekan kita yang sekarang harus dirumahkan. Minimal, kan saya udah bilang. Minimal, walaupun kita tidak bisa hadir, tapi beras bisa hadir. Saya pikir itu kan jauh lebih baik. Ya, jadi supaya kita dapat berdoa, kita bisa menguasai diri kita, jangan dikuasai oleh keadaan. Maka waktu kita berdoanya gimana? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di sorga. Doa jangan terdikte. Ngerti gak terdikte? Terkondisi oleh keadaan. Kita lihat ya Daniel ya. Daniel waktu dia masuk ke ruang doa di loteng. Terus dia bilang apa? Sebagaimana biasanya. Itu biasa. Bukan karena ada ancaman baru teriak-teriak Tuhan. Sekarang kalau ada namanya wabah virus COVID-19. Semua rajin berdoa. Untung saya bukan malaikatnya Tuhan. Atau apa gitu. Kalau enggak saya bisa tertawa. Gombal lo ada masalah berdoa. Doa itu hubungan pribadi. Bukan karena keadaan. Tapi bagaimana pastor sekarang keadaan begitu mengancam. Masih boleh doa? Boleh, bagus. Mungkin dengan namanya kondisi sekarang. Yang namanya ada persoalan dan juga ada pintu opportunity. Pak Bu dengar baik-baik. Setiap kali bencana. Setiap kali keadaan tidak baik. Pasti di balik itu ada opportunity. Apa itu opportunity? Orang opo-opo. Iya orang opo-opo. Ada kesempatan maksud saya. Ada terobosan-terobosan baru gitu. Maksudnya kalau berdoa itu urusannya bukan karena masalah. Urusannya cuma lihat Tuhan. Teman saya waktu satu kasus. Akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Karena ada kerusuhan, dia nggak bisa lari kesaksiannya dari keluarga dia. Dia cuma datang kepada Tuhan. Dia nggak lihat realita kehidupan di luar. Dia melihat realita hidupnya Allah. Seperti Stefanus, dia lihat realita hidupnya Allah. Terima kasih lihat Tuhan, ampunilah mereka yang lakukan itu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Nah kalau Anda baca urutan dari ayat begitu. Kata pengampunan itulah adalah kekuatan. Doa itu gak usah bawa satu stigma masalah. Doa itu adalah hubungan pribadi. Kita tahu masa ini memang masa sulit. Tapi masa sulit di situ ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan masa sulitnya, tapi masanya Tuhan. Inilah kairosnya Tuhan. Kami tidak mau lagi berurusan dengan kronosnya. Kami mau berurusan dengan kairosnya. Waktu kita berdoa, roh Tuhan turun atas kita. Langsung kita lompat kayak apa? Namanya explosion. Lompat ada ledakan baru. Rohnya menyala-nyala. Waktu rohnya menyala-nyala. Kita tidak melihat masalah yang kita hadapi. Kita melihat janji Tuhan. Kita lakukan perjanjian Tuhan. Maka doa yang paling baik adalah doa pribadi. Maksudnya itu. Ini kan doa Bapak kami. Masuk kamar itu doa pribadi. Panggil Bapak di sorga. Ngalami realita kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah turun. Ada damai, kenapa? Hidup kita bagaikan di sorga. Dan segala hal kita dicukupkan. Penuh dengan kasih. Punya arah jalan yang tepat. Bebas dari ancaman. Termasuk sekarang ini. Realita kehidupan adalah virus COVID-19. Tapi kita bebas dari sana. Karena itu perjanjian Tuhan. Bangun individunya dulu. Tidak ada cara lain. Hanya satu jalannya Tuhan. Haleluya. Amin. Pas, Jero. Baik, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri dimanapun Anda berada.
satu pujian. Ya, satu hal yang ku minta. Satu hal yang ku minta. Satu hal yang ku rindukan. Iya ya, itu dia kali ya, lebih dalam ya. Satu hal yang ku. Betul. Ya, ini pengkhotbah yang nggak bisa nyanyi memang begitu. Ya, jemaat Tuhan di rumah, Anda sudah sediakan anggur dan roti di rumah. Entah kita mau perjamuan kudus. Tanyakan satu pujian. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Katakan kepada Tuhan sungguh-sungguh. Selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi kan Kau ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu dari dulu, sekarang, dan akan datang. Tidak sekali-kali Tuhan tinggalkan kamu. Bangunlah realita hidupmu di dalam Aku, supaya engkau dapat menguasai diri untuk menghadapi suatu realita kehidupan. Realita kehidupan ini akan berlalu manakala engkau mentaati firman-Ku. Engkau akan menghadapi sebuah realita kehidupan yang lain akan datang. Jalanilah realita hidupku, bangunlah realita kehidupan kerajaan Allah. Di dalamnya ada hidup dan ada kelimpahan. Dan saat ini terimalah berkat dari Aku, kata firman Tuhan. Dan sekarang angkatlah cawan dan roti ini.
Diberkatilah roti ini dan diberkatilah anggur ini. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kamu memakannya sebagaimana memperingati akan aku. Dan terimalah roti ini dan mari kita makan bersama. Demikian juga cawan ini yang berisikan anggur. Ia adalah darahku, darah perjanjian baru yang menebus engkau dari dosa, menyucikan engkau dan membenarkan engkau, membawa engkau dalam persekutuan dengan aku. Dalam namaku yang mulia, maka engkau diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, anggur ini diurapi dan kuasa Allah bekerja. Mari kita minum bersama. Pernyataan ilahi atas saudara, dimanapun Anda berada, ketika engkau meresponi keadaan, engkau menghadapi keadaan, engkau meresponi firman Allah, maka engkau dapat menguasai dirimu. Sukacita terjadi pada engkau. Engkau dapat berdoa, engkau mengalami terobosan spiritual. Hikmat Allah turun atas kamu. Di dalam persoalan sulit, di situ ada pintu kesempatan yang disebut pintu opportunity. Dalam sejarah kehidupan, setiap persoalan yang terjadi, tidak pernah persoalan itu menjadikan kita semakin buruk. Justru daripada suatu keburukan akan memperbaiki kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Diberkatilah engkau jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Hadapilah dengan hati yang tenang. Terimalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kelolalah dan jadilah orang yang bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.